orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Hello listeners, how are you? I hope you guys doing good, and of course, welcome back to Persepsi, perbincangan rohani seputar Sensasi. Masih barengan sama dua Chris hari ini, Christian Reynaldo, bukan yang pemain bola, Itu tapi adik juga dan bersama dengan saya Christy Maria. Hari ini kita akan ngobrolin seputar sesuatu yang bisa dikategorikan adalah tough love. Kita mau ngomongin luka sama penyembuhan ya, Chris. Nah ini karena banyak banget orang di luar sana yang mungkin nggak tahu kalau dirinya punya luka. Dan bukan sekedar luka, tapi luka batin. Apalagi kita juga akan bukan hanya berfokus hanya pada lukanya aja. Kan kadang-kadang kalau anak zaman sekarang kan kayak mental health aku tuh terganggu karena terlalu banyak luka. Nah kadang-kadang kita suka lupa karena fokusnya ke lukanya aja, bukannya ke penyembuhannya. Padahal itu yang paling penting loh. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana penyembuhan ini dari sisi ajaran Katolik, dan tentunya bersama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan hari ini kayaknya for the first time ya, ini adalah jumlah bintang tamu atau speakers kita yang paling banyak ya, Chris? Ya, karena narasumbernya bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi kita berikan ada 3 yang langsung hadir di dekat kita. Jangan sedih, nanti ada surprise. Surprise-nya apa? Makanya pastiin listeners kamu tungguin sampai nanti di akhir episode kali ini tuh. Kan udah ada yang senyum-senyum, udah ada yang langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jopi Tarore, Pak Joseph dan juga Ibu Irene. Selamat datang. Welcome. Terima kasih. Thank you so much for your time. Bajunya seragam. Tapi kenalan dulu nih, siang ini kayaknya saya baru pernah lihat nih ya. Boleh. Kalau Pak Jopi Tarore boleh say hi dulu dan perkenalkan diri, silakan. Halo, shalom semuanya. Ya, saya Yopi Tarore dari Selatan, yaitu Paroki Santo Matius Bintaro. Om Yopi anak selatan berarti which is literally ya Om ya? Literally jaksel Which abis is jaksel ya. abis Gaul mentok ya. deh kayaknya. Gaul. Dikit-dikit gitulah. Takut banget lo pakai dia, takut ya. Little lah. Little ya. Om, kita juga mau kenalan lagi lebih dalam. Om Jopi Tarore ini sebenarnya namanya tidak asing. Apalagi tadi langsung disebutin ya. Kayaknya kalau sama anak jaksel nih udah part of it banget deh. Asik. Waduh. Hari ini kita mau ngomongin apa sih Om seputar penyembuhan? Ya, tadi sudah direncanakan akan bicara soal penyembuhan batin, Oke. kemudian penyembuhan jasmani, mungkin disinggung sedikit kuasa gelap. Ya, sebenarnya penyembuhan ada 6 macam yang sekarang sudah ada, Oke. tapi mungkin yang disinggung itu saja dulu. Kalau enggak habis episodenya. Oh benar. Jadi dari 6 penyembuhan yang ada, kita mau bahas 2 itu fokusnya di episode Iya, kali ini ya. begitu. Tapi boleh nggak kenalan dulu 6 penyembuhan yang boleh di-mention aja deh. Apa sih penyembuhan-penyembuhan yang ada? Coba Pak Yosep ini yang paling. Kasih Pak Yosep. Passingnya manis Pandai ya. sekali, langsung Passingnya manis ya. Silakan Pak Yosep. Ya, selamat sore, tapi Pagi, barangkali siang, sore, malam semuanya Om. semuanya. Komplit. Jadi mengenai penyembuhan itu mungkin banyak orang yang baru mengerti, termasuk saya dulu juga nggak ngerti adanya penyembuhan luka batin. Jadi di dalam buku yang dikarang oleh Pak Yopi dan Romo Soekarno itu ada penyembuhan pada umumnya, kemudian ada penyembuhan fisik, ada penyembuhan rohani, ada penyembuhan dari luka-luka batin. Sekarang ditambah lagi penyembuhan pikiran, penyembuhan jiwa. Oke, tunggu sebentar Om. Om, listeners nih harus lihat. Sekarang kamera kesini dulu. Bahwa rekan saya ini
menjawab 6-6-nya, menulis 6-6-nya. Karena dia pengen banget fokus sama penyembuhan-penyembuhan ini. Ada apa sih, Chris? Saya ngangguk-ngangguk terus. Apa? Supaya apa? Iya, supaya saya tahu umum, Oh, fisik, iya, rohani, iya, batin, iya. pikiran jiwa. Iya dong. Kalau suatu saat mengalami itu jadi sudah siap. Nah, berarti sekarang kita mau fokus sama Om Joseph sama Tante Iren juga ya. Karena ini kenapa sih kok hari ini kita juga masih mengundang mereka berdua untuk penyembuhan ini? Karena bukan hanya kehidupan pelayanan dan keluarganya aja di salah satu episode kita, tapi mengenai penyembuhan ini mereka juga punya sharing yang luar biasa. Punya pengalaman mungkin yang bisa dibagikan dan memperkuat kamu semua. Maka dari itu kita mau tanya siapa dulu? Tentunya Om Joseph dulu dong. Om Joseph dulu. Bagaimana nih Om Joseph? Dari 6 ini yang mau kita fokus 2 yang mana? Tadi udah disebutin sama Om Yopi, penyembuhan luka batin, sama apa Om tadi satu lagi sore? Fisik dan juga batin ya. Yang kita bahas di episode kali ini. Iya. Episode berikutnya ada lagi, jangan sedih. Oh, makanya doain supaya episodenya panjang terus. Amin. Supaya kita juga ada terus. Oke, ini kalau berarti sekarang kita berdua mau mendengarkan dari yang mana dulu deh? Dari Om Yopi atau Om Joseph dulu? Baiknya Om Yosef dulu karena mereka kebatinan pernah mengalami soal luka batin. Kan kalau mau jadi saksi kan dia alami atau dia ada di situ. Wow. Gak mungkin kan dia bilang dia lagi ada di mana dikata orang dan sebagainya. Harus pengalaman yang memang pribadi lah ya. Ini mantap ini. Oke, silakan kalau gitu Om Joseph, ada Tante duanya. Iren. Tentang penyembuhan luka fisik dan luka batin, mau yang mana dulu ya kita obrolin? Saya persiapkan luka batin. Luka Ya. batin. Kalau fisik Pak Yopi. Oh Om ya udah, Yopi. boleh silakan. Boleh, silakan, Luka batin silakan. dulu yang mau Ya. kita bahas. CR udah siap banget mau nulis nih Om, ayo Om. Ini saya notulen soalnya nih. Iya. Ya, baik. Jadi penyembuhan luka batin itu adalah menyembuhkan seseorang dari pengalaman pahit atau kekecewaan dari kenangan masa lalu terhadap seseorang atau suatu peristiwa. Ya. Nah, penyembuhannya kita bisa melihat dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14 bagaimana ke-12 murid atau tepatnya 11 murid mereka kecewa berat sama Tuhan Yesus dan udahlah nggak usah ikut Tuhan. Wow. Itu batinnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka untuk tetap luka, tetapi Yesus menampakkan diri bahwa dia hidup. Itu salah satu perikop ya. Oke. Dan kemudian penyebab luka batin karena adanya penolakan dari orang lain. Nanti akan dibahas penolakannya itu mulai dari kapan dan oleh siapa. Oke. Lalu ada kekecewaan yang disebabkan oleh orang lain dan merasa tidak diterima. Oke. Om Dan- Joseph, mohon maaf, agar ini bisa lebih diterima, Om Joseph majuan lagi Om. Kurang kedengeran ternyata Om. Agar ini bisa diterima oleh halayak ramai, biar suara Om Joseph jelas Om. Sudah mantap teman-teman? Coba Om Joseph. Mantapkah suaraku? Nah, Sudah mantap? Sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima. Baik, lanjut Om. Jadi penyebab luka batin karena adanya penolakan Penolakan. dari orang lain, Kekecewaan adanya kekecewaan yang disebabkan oleh orang lain, dan tidak diterima. merasa tidak diterima dan merasa tidak dikasih oleh orang lain. Bagaimana penyembuhannya? Ya. Haruslah kita bicara rohani ya. Ya. Jadi ini harus mengandalkan sudah di dalam Tuhan. Sudah di dalam Tuhan. Karena ini penyembuhan rohani. Siapakah saya? Bukan Yosef Teja. Indra ini adalah suaminya Iren. Bukan Yosef Teja Indra ini bapaknya dari 5 orang anak. Bukan sekedar itu. Tetapi siapakah Yosef Teja Indra di hadapan Bapakku, Bapak di surga. Karena kita bisa kehilangan jati diri dan perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa aku tidak dapat menyembuhkan diriku sendiri dari lukaku dan terhadap Tuhan pun harus ada keterbukaan.
Kalau dalam suatu pertemuan ditanya, misalnya, Chris, mau sembuh nggak? Mau. Sakit dulu. Iya dong. Kalau Anda tidak sakit, bagaimana mau disembuhkan? Betul, Iya. masuk akal. Masuk akal banget. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, jadi pertama-tama Ibu Irin akan menceritakan bagaimana dia mempunyai penyembuhan karena ditolak dari kandungan, dan mungkin mengapa orang menolak anaknya. Pertama, belum menikah secara resmi. Yang kedua, terlalu banyak anak. Si Entong masih kecil, Sudah lahir lagi. sudah lahir lagi. Si siapa? Si Bobby barangkali ya. Entong sama Bobby agak jauh ya. Agak namanya. jauh ya, itu generasinya kayak beda 40-50 tahun. sih, bener-bener. Entong tuh zaman Siapa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Entong dan entung lah. Iya. Siapa ya? Belum siap punya anak. Iya. Ya, jadi begitu mateng gua hamil, begitu dia mengatakan dia mateng dah, artinya dia belum siap punya anak, Ya. dan anak yang di dalam kandungan sudah luka. Mungkin jarak kelahiran terlalu dekat, dan kemudian mungkin terjadi musibah sejak mulai mengandung. Nah itu. Sekarang ciri-ciri. Bu Irin akan sharingkan, lebih jauh ya. men-sharingkan dari segi pengalaman. Ya. Shalom. Halo, Shalom shalom, Tante Tante Iren. Iren. Tante Iren langsung tahu loh mikrofonnya harus dekat luar biasa ya. Agar terdengar ya Udah Tante. biasa Iya. kayaknya. Gimana Ya. nih ciri-ciri dan pengalamannya? Saya dulu tidak tahu bahwa saya luka batin dalam kandungan. Oke. Tetapi saya bersyukur setelah pencurahan roh, mengikuti retret. Nah ini memang retret ini perlu. Ya retret untuk luka batin. Dan di situ dipaparkan. Ini loh ciri-ciri anak yang ditolak dalam kandungan. Yaitu merasa dirinya sampah. Jelek, bodoh, miskin, minder, tidak percaya diri, pemalu, Ya. pendiam, ya, lalu cepat tersinggung, suka ngambekan, ciong, ya, berontak dengan mamanya, ibunya terutama. Kristi ngerti nggak Ciong ya? Ngerti Ngerti lah, ya. dia kan ada Chinese, turunannya ada juga, dia keturunan tahu. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Oke. Sorry, bukan underestimate, hanya nanya aja. Memastikan. Soalnya Christian sering ngomong. Ah, Ciong, ciong. hopeng, dan semuanya jadi aku paham nih. Gila. Oke. Gila. Oke. Lanjut. Ya, cemburu buta, ya kan, maunya buat saya, maunya dilayani, ya, mau hanya dikasihi, kurang bisa mengasihi, ya, apalagi bersyukur, tidak bisa sama sekali bersyukur, ya, sering mau menarik perhatian, walaupun ada yang orang lain dengan menarik perhatian. Misalnya dia bikin ribut atau dia bikin joke, lelucon supaya orang perhatian kepada dia. Tapi kalau saya bukan ciri itu. Tante Saya ciri ciri apa? yang menarik diri. Ya, yang penakut, pemalu, nggak berani, merasa negatif. Ah, dia lebih tinggi posisinya. Saya sih apakah saya, siapakah saya. Ya. Nah, itu. Lewat retret itu Roh Kudus bicara. Kok kayaknya itu saya ya? Kayaknya saya itu ditolak. Dan pulang, memang mama saya yang terlebih dahulu ikut mengikuti Yesus. Dan doa daripada mama satu anak, menantu, cucu ikut Tuhan. Bahkan sampai keluarga Yosef. Oke. Ya. Lalu saya tanya kepada mama, "Mah, saya itu pernah ditolak dalam kandungan gak ya?" Nah, mama saya jujur, dia cerita. Karena anak sudah terlalu banyak, anak sudah 6. Lalu mama lompat-lompat
main tenis sampai jatuh supaya dengan maksud saya gugur. Ya, itu tidak terjadi dan ya, akibatnya inilah saya ya kan yang selalu pikirannya negatif, takut ya kan kalau mau tampil saya nggak pantas gitu, saya bodoh. Nah itu yang terjadi. Tapi Tuhan sembuhkan yang saya alami lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini Tuhan sadarkan saya. Kalau saya merasa diri saya sampah, ya kan, berarti saya menganggap Tuhan saya, Allah saya juga sampah. Mengapa? Karena di dalam di dalam kejadian 1 ayat 26, 27, di situ dikatakan, aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Itu yang saya harus ucapkan, enggak, saya bukan sampah. Jadi firman Tuhan itu saya diajarkan harus diucapkan supaya menjadi iman, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan setiap sabda firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua dari firman Yesaya 43 ayat 4a. Di situ Allah mengatakan kau berharga di mataku, kata Tuhan ya, kata Allah, dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Lalu ayat ke-7-nya, engkau kuciptakan untuk kemuliaanku. Itu yang meneguhkan saya lewat lagu. Yosef waktu itu memberitakan firman Tuhan di ekumene, di kantor. Dan waktu dia memberitakan firman, ada pujian. Ya, pujian yang mengatakan, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau kupanggil, kau kutebus, kujadikan milik kesayanganku. Kau kubentuk, kau kuciptakan untuk kemuliaanku. Di situ saya nggak tahan, saya nangis, itu air mata nggak bisa ditahan. Malu nggak? Malu, karena kan suami yang memberitakan firman, ini kok istrinya nangis-nangis, waduh ada masalah gitu kan. Tapi ya sudah, pokoknya saya bersyukur lewat firman itu, lewat pujian itu saya disembuhkan. Dan ada lagi seorang pastor yang waktu itu datang, dan di situ saya dipeluk, ya kan. Jadi menggantikan Bapak di surga. Itu yang pengalaman saya. Ya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan sampah. Jadi di situ tadi disebutkan ada 9 ciri, ada beberapa ciri yang ada di dalam diri pribadi Tante Iren. Tante Iren, thank you so much for sharing your story. Karena walaupun Tante cuma ceritainnya selama kurang lebih 15-20 menit ya, tapi percayalah itu adalah sebuah lifetime journey yang mungkin Tante Iren terus amini. Bertahun-tahun Tante fight apa yang terjadi dalam kandungan yang di luar kendali Tante pastinya ya. Tapi satu yang bisa kita garis bawahi, kalau misalnya kita mau percaya dari firman Tuhan, kita perkatakan terus buat diri kita, itu yang menjadi iman kita yang menyelamatkan kita. Dan nanti kita juga masih akan terus membahas seputar luka batin ini, terutama tadi 9 ciri yang sempat Tante Iren sebutkan. Karena biasanya orang tuh kayak bingung,
kenapa ya kok gue sama nyokap gue tuh beda? Nggak bisa akur. Misalnya sama Chris sama mamanya gitu ya, atau Chris pun begitu, kok bisa ya dia deket sama papanya, kok gue nggak bisa ya? Padahal kalau dipikir secara akal manusia, they are so good. Tapi kenapa? Nah ini yang bakal kita bahas lebih dalam. Tapi kayaknya sebelum kita bahas lebih dalam, lo mau sulap Chris? Gue sih sebetulnya sudah mempersiapkan dari tadi. Aduh. Jadi cara sulapnya nih sedikit berbeda ya. Kalau Oke, orang oke, bilang oke. kan kebanyakan dia abrakadabra, simsalabim segala macam gitu. Tapi tolong jangan yang garing ya, gue agak malu kalau misalnya lo agak garing. Iya susah, ini namanya juga percobaan. Mudah-mudahan ya. Orang masak juga pertama kali gak ada yang langsung berhasil gitu loh. Gue sebagai teman mestinya support ya. Iya. Oke, apa gue bisa bantu Jadi nih? Kocok-kocok jadi atau apa nih? sulapnya begini modelnya kurang lebih. Kalau kita mau kita itu bukan pakai simsalabim ala kadabra, tapi kita ngomong pakai urutan Apa? Alkitab di Perjanjian Lama. Are you serious? Iya, memang harus gimana? seperti itu. Jadi kita ngomong begini, kalau kita ngomongin urutan Alkitab dari Perjanjian Lama, itu kan pasti makan waktu banget ya. Iya, betul. Ya, jadi mendingan gak usah deh. Kita dari Perjanjian Baru aja. Oke. Ya dari Perjanjian Baru kita ngomong dari 4 Injil pertama. Wow, oke. Iya. Karena itu bikin kita lebih cepat lah ya. Oke? Ya. Tiba-tiba tadi ada magic Iya, ya. Oke, siap. nggak masalah. Oke. Sungguh real video ini. Kita tahu bagaimana di Perjanjian Baru itu ada 4 Injil awal. Yuk sama-sama kita sebutkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buka kameranya. Dan sekarang sulapnya adalah Narasumbernya sudah berganti satu orang. Tante Iren yang sudah istirahat digantikan dengan Tante Ivon. Boleh kita berikan tepuk tangan dan sambutan. Jadi tadi pada saat Chris itu lagi sulap, tiba-tiba ada bayangan hitam, itu adalah kehadiran Tante Ivon. Tante Ivon ini hadir secepat kilat kayak flash. Betul. Itu tiba-tiba langsung hilang. Sebetulnya ada kuasa yang mengganggu, you know. Enggak dong, kalau Tante Ivon yang hadir, kuasa Roh Kudus yang hadir dong. Sebelumnya ya ada yang mau hadir tuh mengganggu saya. Makanya Oh, tadi iya. saya kan Makanya mau perjanjian fail ya? lama, failed. Pakailah perjanjian baru. ya. Iya. Kita kenalan dulu dong sama Tante Ivon yang merupakan pendamping hidup dari Om Jopi. Iya. Ya. Halo Tante, apa kabar? Halo, shalom semuanya. Cantik sekali loh, lipstick, anting sama baju matching. Satu lagi, rambutnya matching. Bener banget ya. Nah kalau tadi kan yang sudah memaparkan mengenai luka batin itu ada Tante Iren sama Om Joseph ya. Ya, Sekarang coba kita lihat, kayaknya Om Yopi ini nggak mau kalah ya sama kamu ya. Kenapa tuh? Lihat dong, tangannya udah ada bawa buah tangan. Oh, aku tahu ini kan tali pembatas di Alkitab. Wow, gede banget ya Chris. Alkitab segede apa Om Yopi kalau boleh tahu nih, kalau tanya batasnya. Tapi bener juga loh, puji syukur nggak sih? Iya, puji syukur Puji juga syukur begitu. juga sama Ada warnanya 3 warna. kuning, merah sama biru. Bener. Ada sulap apa nih? Merah, kuning, biru, Betul. gitu kan? Nah merah, kuning, biru. Tadi si Chris sudah mulai sulap. Saya bilang saya juga punya, beneran. Oh, kalah. Ya. Dia nggak mau Ini ada 3 tali ya, Ya. 3 ikatan tali. Betul. 1 sudah diikat, Simpul. 2 sudah diikat, Simpul. 3 sudah diikat ya. Oke, 3 tiga-tiganya simpul. ya. Nah, rupanya yang dikatakan Pak Yosef tadi memang ada kaitannya. Mulai dari orang lahir, orang kemudian hidup, kemudian sakit, yaitu bagaimana ada luka batin, ada sakit jasmani, ada sakit, nanti ada kuasa gelap. Wow, ada macam-macam deh. Ya. Bahkan terakhir sekarang selain jiwa ada panic attack, tapi nanti itu lain kali. Nah, ini rupanya ada kaitan semuanya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri begini, tidak. Jadi semuanya ini ada kaitannya. Oke. Ya, seperti dalam episode sebelumnya juga bagaimana bahwa Tuhan itu sanggup membuat itu semua itu baik adanya, tetapi Amin. Dia juga sanggup mempersatukan semuanya seperti ini. Nonton Setia Channel. Gimana? Gimana? Tadi kan kepisah ya? Wah itu, jadi ada kaitannya semuanya. Nah, kita bicara ini episode 1, ini sudah episode berapa? 1.500 Om. 1.500, iya Ini 1.500. 1499, sekarang 1.500, pas banget Om, pas banget. Ini ada kaitan semuanya ya. Keren banget. Tadi kan kepisah ya? Iya. Kenapa bisa nyambung? Ya, tutup mulutnya. Oh iya. Maaf ya Om, emang suka kadang-kadang partner saya Lepas gitu ya. kontrol. Lepas kontrol ya. Tapi kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Om Yopi, selamat luar biasa loh. Tapi kalau Om Yopi ini kan tadi sempat ngomong
ngomong ya di episode sebelumnya, it means bahwa Om Yopi ini juga menyaksikan tayangan dari Persepsi ini ya. Kita udah pernah kenalan nih sama Om Joseph sama Tante Iren di sebuah episode yang khusus. Ya. Kita mau kenalan sedikit aja sebelum kita ngomongin seputar penyembuhan dari kehidupan Om Jopi sama Tante Ivon. Sudah berapa lama ini bersama-sama? Kami pacaran 4 tahun. Pacarannya 4 tahun. 4 tahun. Oke. Kemudian Kenalannya 2 tahun. Kenalan 2 tahun. Kenalan sebelumnya 2 tahun. Sorry, Jadi kenalannya 6 tahun. sebelum pacaran tuh? Belum. Jadi sudah oke. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Oke. Kemudian Married. menikah pada tahun 76. Berarti kurang lebih sekitar 46 tahun lalu ya. 40 tambah 6, 52. 52 tahun bersama. Tahun. Ya. Iya, Mengisi. kalau dari Iya, dari perkenalan Oke. kan? Ya. Wow. Nah, dari sekian tahun itu kenapa kami masih bisa utuh begini? Ya. Ya, ini kalau ini banyak banget nih, ratusan orang sini. Ratusan Ribuan Om, ribuan. Ya, ribuan. Banyak lah yang nonton. Baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Wow, oke baiklah. Ini yang ada di studio aja gitu. Kalau yang belum married, ya ini yang saya praktekkan. Ya. Dia berdoa, dia sering ke gereja minta kalau Tuhan izinkan menikah dapat apa? pasangan yang saling membahagiakan. Iya. Wow, sorry ya Chris, ini hanya berlaku buat aku. Saya nggak boleh berdoa begitu. Tentu. Lah kamu harus membuat pernikahan kamu membahagiakan. Gimana nih kamu dulu Chris? Ci, aku tahu, aku mendoakan kamu Ci. Kemudian saya doanya lain lagi. Gimana? Tuhan, saya terus terang udah cari pacar sana sini sana. Udah naik motor kan zaman tahun 68 itu naik motor kan udah keren banget dulu. Udah keren banget ngalahin Dilan ya Om. Ya. Ngalahin lewat. Naik Honda bebek. Wow, udah ini. Padahal kalau Hondanya hilang tinggal bebek. Oke. Jadi udah kesana sini, pikir bisa dapat ya yang cocok. Nggak dapat. Akhirnya saya doa. Kelompoknya doa kecil sekali, hanya 20 orang. Saya bilang, Tuhan kalau engkau kehendaki aku menikah, supaya dapat pasangan yang ideal. Iya. Ideal buat saya belum tentu. Ideal buat Chris. Betul. Membahagiakan buat Tante Ivon belum tentu membahagiakan buat Chris. Kenapa Ya. buat terus jadinya, ha? Apa? Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, benar. Masa Om ini Om Joseph tadi Tante Iren marah ya kan, nggak boleh dia Saya bahagia. Dan akhirnya ya ini kami boleh saksikan, bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasihkan asam di gunung, garam di Lautan. ketemu di warung Tegal. Yeah. Tahun itu belum ada McD. Oh, iya belum lah, padahal warteg Ketemu di ya. Belanga, warteg jadinya. Tapi Ya, ini ya. menarik Om, berarti gini 50 tahun bersama dan kita kan berbicara sekarang di tahun 2023 ya. Ya. Aku adalah seorang membawa acara infotainment. So tidak ada, ini ironiknya ya, tidak ada mungkin 1 bulan pun Tanpa. berita tanpa perpisahan orang-orang yang mungkin 5 tahun, 7 tahun dan lain-lain, dan semua rata-rata adalah pastinya ketidakcocokan. Makanya ketika ada orang yang hadir dengan pernikahan dan masih kebersamaan yang sampai puluhan tahun, kita selalu bertanya, apalagi disambungkan dengan pengampunan penyembuhan ini. Kalau misalnya Om boleh cerita, apa sih yang menjadi bekal dari Om Om Yopi dan juga Tante Ivon, pengampunan setiap harinya di kehidupan pernikahan kalian sampai boleh bersama hampir golden wedding anniversary? Kita lakukan 3S dan 3P. 3S dan 3P. SP maksudnya. Gue 3S. catetin kalau nih, Saya 3S, catat. 3P Saya ini kan, catat nih. Catat S buat nih. dipakai dia tuh. S pertama yaitu ketika kita bangun pagi-pagi, yang ada di samping kita itu siapa? Pasti pasangan kan? Iya. Jadi senyum. Cocok deh. Jangan langsung bangun. Waduh. Senyum dulu ya Tante. Sorry mau bau Jadi, jigong pun tetap senyum ya Tante. senyum. Oke, noted. Udah nih senyum, gue Ya, senyum oke. terus. Lalu S yang kedua yaitu sapa. Oke. Sapa tuh Sapa. maksudnya siapa lu gitu? Gue gak Pagi, ikutan gini, gue gak ikutan gini. Morning. Ya, Ya, morning. Morning, Ya, babe. ya, Gitu. morning babe, morning dear. Praktek Morning, besok, honey. besok. Morning, Morning, honey. Say. Pembahasan ini. Senyum. Sapa. Morning side bukan sayur. Say. Say. Iya. Pakai T nggak Om? Kalau sekarang kan ada kan say. Oke. Yang S ketiga. S ketiga yaitu sentuh. Oh, senyum sama sentuh. Waduh, itu Jadi dari harus Tante Ivon. ada sentuhannya. Kenapa baby itu senang disentuh? Nangis kita gendong,
dia langsung diam. Iya. Karena semua orang membutuhkan sentuhan. Jadi biar udah tua begini juga butuh sentuhan. Siap. Jadi sampai tua perlu sentuhan. Jadi senyum, sapa, sentuh. Sekarang yang 3P. 3P. 3P yang pertama pengertian. Wah. Jadi harus saling mengerti ya, nggak diperpanjang lagi ya, nanti kan jadi panjang nih. Yang Perhatian. P kedua perhatian. Ada perhatian pada pasangan. pada pasangan. Jangan Dia lagi- perhatiin pasangan orang lain, perhatiin pasangan. Ya iya dong, sendiri aja belum kelar masa nggak nggak habis nanti. Tuh, belum kelar dia. Yang ketiga. P ketiga pengampunan. Very deep. Tidak ada orang yang tidak pernah salah kan? Betul, Nah, betul. jadi langsung pengampunan. Makanya ada satu lagu yang itu kan, bencinya hati ini, namun aku rindu. Udah jangan sampai masuk ke hati. Ini cuma lagu. Oh iya. Nggak, bukan Om, soalnya saya agak Nggak tahu malu. lagu itu ya. Iya. Saya juga nggak tahu lagu itu, tapi kayaknya bohong. Kalau tadi pujian pertama kamu lihat ya insert listeners ya, bahwa memang dengan Tante Iren tadi, semuanya bisa tiga-tiganya, kita berdua hanya mendengarkan. Iya. Oke, kita mengenal lagu ini. Nah sekarang begitu benci-benci, agak Christian agak tahu tuh karena lagu dulu itu ya. Mama sering puter lagu itu. Oh iya. Jadi waktu kecil saya dengar. Kok jadi mamanya? Tapi itu dia yang mungkin 6 langkah yang dipaparkan Tante Iren, Tante Tante Ivon. Ivon tadi. Penting nih. Penting. Tante Ivon mengucapkannya dengan tenang dan damai, dan dia sudah buktikan kebersamaan dengan Om Yopi bersama dengan sampai hampir 50 tahun ya. Tapi saya yakin juga listeners yang di rumah tadi seperti Chris juga agak mesem-mesem gitu ya. Waduh, kayaknya kalau pengampunan dalam rumah tangga atau pribadi sendiri itu juga pastinya cukup menantang, apalagi sesuai dengan penyembuhan, tema penyembuhan yang mau kita bahas hari ini. Karena saya yakin kalau personalnya tidak sembuh, apalagi untuk luka-luka yang mungkin dia nggak bisa jangkau, luka dalam kandungan seperti yang tadi di-sharing sama Tante Iren, bahkan dia nggak tahu, itu susah tuh. Mau 3S, 3P, atau mungkin 1S, 1P, atau 1S dan 1P aja, susah banget Tante. Jadi gimana tuh mungkin langkah? Bagaimana cara? Nah, setelah kami lakukan itu, setiap hari kami lakukan, mau pagi, good morning, tidur sore, good morning, salah, sore ini. Ya, pokoknya kami lakukan itu. Ya, saya boleh saksikan betapa Tuhan baik sekali ya. Satu kata kasar pun, kata ya, jangan pukulan kasar. Satu kata kasar pun sama istri dan sebaliknya tidak ada. 50-an tahun Bersama. ya. Nah itu tidak ada. Nah itu Tuhan beri kekuatan luar biasa. Ya. Nah kemudian kalau untuk lika-liku laki-laki, itu seru nggak gitu? Itu kayak judul film sinetron. Kalau lika-liku laki-laki itu saya bisa melawannya, itu saya bisa tolak, itu bukan kekuatan sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah kasih jurusnya kan, mau tahu? Tahu dong? Mau dong. Salah. Mau dong. Saya tanyanya ke Chris bukan ke Maria. Iya kan Aku bukan laki-laki. Ya, makanya ke dia. Mau dong. Itu sebenarnya jurusnya sangat pendek, hanya 3 kata. Ya itu. Catat itu. Dan sebenarnya dia udah hafal itu. Ya itu tinggal praktek aja. Ya itu begini. Kalau ada rasa godaan dalam pikiran, dalam mata, pokoknya dimanapun iblis bisa goda kita, begitu dia goda itu langsung dalam nama Yesus pergi kau, jangan ganggu saya. Mantap, Chris. Dalam nama Yesus. Praktekin deh. Itu dia jurus. ya, luar biasa. Semua 3 ya, 3S, 3P, kemudian jurus itu juga 3 kata. Seperti Tritunggal Maha Kudus juga ya, luar biasa. Tadi kan gitu. 3 tali itu jadi 1. Ya. Hari ini walaupun pembahasan penyembuhannya 2, tapi tetap ada 3 Tiga. jurus ya. Ya Pak, yang disembuhkan lukanya 2, jurusnya kita kasih 3 ya kan? Ekstra. Ekstra 1 ya, dari 6 macam penyembuhan yang sebetulnya ada dan diajarkan dalam gereja Katolik. So kita akan balik lagi Om Yopi dengan 2 penyembuhan yang kita mau pelajari hari ini. Tadi Om Joseph dan juga Tante Iren sudah men-sharingkan tuh. Yang paling pertama adalah penyembuhan luka batin, terutama luka batin yang dari dalam kandungan. Dan Tante Iren sudah memaparkan dengan sangat jelas bagaimana
9 ciri-cirinya, bagaimana akhirnya dia sadar, dan dia berjuang untuk menyembuhkan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi untuk luka batin sendiri, Om Yopi, dari yang mungkin Om Yopi tahu, bagaimana cara yang paling efektif untuk mendapatkan kesembuhan itu di dalam Tuhan dan juga dalam ajaran Gereja Katolik? Nah, di dalam praktek saya, di dalam kehidupan saya, tentu pernah mengalami, karena pernah disurvei ya. 12 orang disurvei pernahkah mendapat kena luka batin ini, 12. Waktu disurvei hasilnya apa? 13 orang yang pernah luka batin. Sama termasuk yang survei. Iya, yang survei juga pernah luka batin. Wow, masuk nih jokes bapak-bapaknya. Bukan itu maksudnya. Iya, termasuk, betul. You got the point. Iya, betul. Nalar ini, mohon maaf, bukan jokes bapak-bapak. Dia masih sadar. Nalar. Nah, berarti kita pernah mengalami. Semua orang berarti ya, Om? Pernah mengalami. Oke. Tapi dalam tidaknya lukanya, ketusuknya dalam, hatinya luka banget dalam, beda. Nah, kalau kami kena dalam, tentu luka batin dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis. Saya entrepreneur. Nah, dalam bisnis itu begitu kena penipuan dan sebagainya, ketidakadilan orang lakukan, seperti Pak Yosef katakan tadi, ketidakadilan juga bisa membuat kita luka. Yes. Nah, penyembuhan tadi ditanya, yang penting penyembuhannya apa? Tuhan Yesus kan ngajarkan dalam Matius 6, setelah dia doa Bapa kami diajarkan, jikalau saudaramu berbuat salah padamu, jadi tanpa engkau mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Kita harus ampuni. Jadi kuncinya ampuni. Ampuni ya. Tapi memang berat kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya teganya di kau padanya, bukan padaku. Itu lagu Mama dulu diputar di radio. Kalau ini ada recyclingnya, jadi aku tahu ya. Lanjut Om Yopi, mohon maaf Om. Pengampunan. Jadi dengan pengampunan. Nah, untuk itu tadi dikatakan tidak gampang itu. Memang. Tapi dengan kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan bisa. Dan kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Tapi bagaimana jika kita sudah mengampuni, tapi yang sono nggak mengampuni? Urusan dialah. Pokoknya Tuhan bilang, ampuni saudaramu yang berbuat salah padamu, ampuni. Saya ampuni dia Tuhan. Ketemu, beri salam dia, saya mengasihimu, saya mengampuni. Sudah. Dia mau ampuni, yang bersalah kan dia tadi kan. Tapi mau salah dia, mau salah kita, sudah beres kita ya. Dia udah minta maaf, nggak minta maaf, kita ampuni dulu ya. Kalau enggak, tahu enggak? Apa itu? Hati ini kan dongkol. Kalau misalnya suaminya pernah bermain gila, walaupun enggak gila bener, main gila. Tiap lewat wanita yang mirip itu, ini dia nih yang mirip, ini kuntilanak yang ngambil suami gua. Lewat lagi di mall, ini nih yang mirip nih. Nah, begitu mirip-mirip, memenjarakan diri sendiri, dongkol terus, capek. Padahal di mall emang seragam semua begitu setelannya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip, beda-beda. Apalagi sudah operasi Korea. Iya, satu dokter itu semua kayaknya. Wow, makin menarik ya perbincangan kita mengenai operasi ini ya. Tapi kita juga, penyembuhan. Tapi penyembuhan itu juga sebuah operasi, karena pastinya bukan hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Itu kalau kata orang sekarang pikul salibnya harus tiap hari ya. Nah tadi Om Yopi kan langsung memaparkan, pokoknya intinya ketika sudah ada indikasinya, pengampunan adalah jalan yang mutlak dan pengampunan di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak dalam Tuhan, kita nggak bisa, nggak akan kuat untuk mengampuninya ya. Nah sekarang mungkin aku mau tanya sama Tante Yvonne. Banyak isu-isu sekarang gitu ya Tante Yvonne, bahwa ketika dua pribadi masuk dalam pernikahan, ya, tadi kan Tante Iren sudah sempat singgung juga, banyak yang belum tahu bahwa dia tuh punya luka batin. Makanya cari perhatian, ya Om Yosef ya, cari perhatian. Terus tadi apa? Kok marah-marah? Terus juga banyaklah 9 indikasi yang tadi sudah di-mention. Dan kalau di kehidupan yang sekarang suka terblow up di sosial media, adalah banyak sekali perempuan yang mengalami KDRT. Mungkin KDRT sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi sebenarnya kalau kita sambungkan dengan penyembuhan ini, itu kan pasti ada indikasi di mana 1 atau 2 pribadi tersebut
itu pasti ada yang belum sembuh dari luka batinnya. Kita setuju ya sampai di sini ya. Dan misalnya pun satu orang yang sudah sembuh, either suaminya atau istrinya yang sudah sembuh, ketika dia mengalami kesakitan dalam rumah tangga, baik itu secara verbal ataupun mungkin secara sudah fisik gitu ya, bagaimana menyembuhkannya? Itu Tante. Ya. Jadi kalau seseorang mengalami luka di hati, nomor satu memang perlu jamahan Tuhan. Seringkali seperti Ibu Iren nggak tahu kalau dia itu luka batin. Iya. Tetapi biasanya Tuhan memberikan suatu waktu. Misalnya ikut retret, suatu waktu bagaimana ada orang yang mendoakan dia sehingga dia sadar bahwa dia ini memang luka. Dan biasanya mungkin dari suami ya, biasanya kalau konseling itu kan suami istri. Ya. Nanti suaminya pasti ngomong, oh istri saya suka gini. Nah nanti kita ngomong dengan istrinya, oh ternyata ibu luka batin, ibu gini. Apakah ibu pernah dari kandungan disakiti atau apa gitu. Nah dari situ kebongkar, kemudian kita doakan. Ya, mungkin Ini sama nggak dengan karunia menyembuhkan, karunia penyembuhan? Maksudnya kan orang yang konseling gitu ya sama kita ya, terus kita yang mungkin mendapatkan arahannya, oh pernah nggak ada masalah ini, pernah nggak ada Ya. masalah, terus mendoakan sehingga akhirnya disembuh, itu termasuk Ya. karunia menyembuhkan? Beda lagi? Ya, sebetulnya ketika kita konseling, separuh kuping mendengarkan yang konseling, separuh kuping tanya Tuhan. Tanya Tuhan, benar. Tuhan, ini harus diapain? Kadang-kadang kita kan nggak mengalami, ngerti, betul. kita tidak tahu. Tapi Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk membimbing dan memimpin. Kenapa aku tanya itu, Chris? Karena dua penyembuhan yang akan kita bahas bersama dengan 3 narasumber ini adalah penyembuhan batin dan juga fisik. Kalau kita nggak sadar adanya luka batin dalam kehidupan kita, itu pasti sedikit atau lama gitu ya, sebentar ataupun segera gitu, akan berkontribusi ke luka-luka fisik yang lain. Oke, kalau kita nggak mau bahas seputar marriage, sekarang kalau misalnya Om dan Tante suka scrolling mungkin di Facebook atau mendengar yang ada gitu ya di liputan apa gitu atau di berita apa, orang kesenggol atau disalip aja di jalan tol, itu dia bisa turun lalu dia menghajar orang yang sebenarnya nggak tahu salahnya di mana. Intinya adalah main hakim sendiri. Itu kan bisa jadi juga bahwa sebenarnya dia nggak salah, dia punya luka, ada satu momen yang nggak salah, akhirnya dia luapkan ke situ kan. Makanya mungkin ini juga yang bisa berkorelasi antara luka batin sama luka fisik ya. Dan ternyata Om Yopi sama Tante Yvonne juga punya sebuah cerita yang luar biasa, terutama Om Yopi mungkin ya, bagaimana luka fisiknya itu disembuhkan dengan luar biasa sama Tuhan. Bahkan tim medis pun kayaknya udah angkat tangan. Boleh ceritain nggak Om Yopi? Ya, soal sakit jantung kan biasa, sudah banyak orang tahu ya. Ya. Jadi saya mengalami dan 3 kali serangan, rupanya umur 38 sekali, 48 sekali, dan 55 sekali. Pada ketiga kali baru saya periksa ke dokter karena saya pikir ini sudah enggak benar nih. Masa pakai lumpuh dulu sehari, kemudian didoakan sehat lagi, nanti kena lagi kedua kali, ketiga kali, wah ini udah nggak bener nih. Coba dicek ke dokter, karena saya jarang sekali ke dokter ya. Oke. Ya. Begitu ke dokter ya, tahun 2005, umur 55 tuh ya. Ya. Pada waktu itu dokter 4 dokter, salah satu dokter teman Pak Yosep, dia yang bawa saya. Jadi Pak Yosep yang antar saya bawa ke teman itu diperiksa, wah ini jantung, harus ambil tindakan. Ya. Saya ingat waktu itu bawa Yvonne, tapi saya juga akhirnya periksa ke dokter yang sama. Jadi ada 4 dokter saya periksa karena nggak percaya. Terus terang 3 saya nggak percaya. Karena teman terlalu baik. Nah itu makanya jangan terlalu baik sama saya. Nggak percaya, ini beneran nggak? Beneran nggak? Nah, akhirnya saya periksa dokter yang keempat yang tidak sama sekali kenal. Nggak kenal supaya objektif. Nah, begitu itu dia bilang, untung Bapak datang sekarang. Iya, untung berarti sembuh kali. Dia bilang, besok ahli jantung dari Jepang datang. Bapak pasien pertama, ini harus diambil tindakan. Hah? Ibu pulang aja ambil alat-alat, Bapak tinggal sini saya rawat Bapak. Hah? Saya masuk rumah sakit sekarang dok. Iya, sudah kayak gini, lihat nih, duduk ini. Wah, dia bilang intinya 4 dokter bilang saya harus diambil tindakan. Mau bypass, mau ring, mau apa nggak tahu. Wah, saya pulang.
begini mau pulang Pak, mau setir sendiri. Memang saya bisa setir. Aduh, nggak tanggung jawab. Pulang saya. Saya merengek pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Nah, iman saya bertumbuh bahwa Tuhan sanggup sembuhkan saat sering pelayanan sama Pak Yosef. Orang bisu tuli sembuh. Akhirnya si dukun yang punya anak bisu tuli itu bertobat dan dia dibaptis. Setelah dibaptis, satu kampung dibaptis menjadi Katolik. Kenapa? Lihat dukun dan kepala adatnya menjadi Katolik. Itu satu daerah Kalimantan. Kemudian beberapa tempat di timur, di Maluku, Maria dari Maluku kan? Maluku. Wah itu, familinya jangan-jangan. Ada yang lumpuh, 3 orang di sana. Nah di sana rupanya kita ini sudah Tuhan kasih kuasa juga mendoakan loh. Bukan menyembuhkan loh. Mendoakan. Yang menyembuhkan Tuhan. Kita cuma minta dari dia ini. Di depan mata sendiri saya lihat. Berapa lama dia sakit. 3 orang bangkit berdiri jalan. Sampai sekarang masih hidup. Jadi saksi di sana. Itu dia. Nah, selain itu di Dili, Timor Leste. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, 7 orang bisu tuli berbicara saat itu. Anak-anak digendong karena bisu tuli. Anak-anak digendong. Terus bicara, mamanya langsung bawa sambil nyusui anaknya lagi dengan bawa yang kedua yang bisu tuli itu, ini sudah bisa bicara. Jadi begitu saya iman itu saya bawa pada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah lihat kuasa-Mu. Ya orang lumpuh aja yang sudah begini aja bisa sembuh. Masa cuma jantung cuma dikerik sedikit, sudah sehat. 2 minggu saya berdoa, Tuhan sembuhkan. 2005 sampai sekarang, jadi sudah 17 mau 18 tahun, saya sakit kepala aja nggak ada. Hilang kepalanya, nggak ada sakit lagi. Sebentar, hilang kepalanya sama hilang sakit kepalanya bedanya jauh, banyak sih Om. Banyak, sakitnya dulu. Hilang sakit kepalanya, kalau hilang kepalanya sakitnya juga hilang. Saya sempat split of second, kepala saya juga agak-agak kayak pemikirannya kayak hilang. Mana nih yang sakit kepalanya atau kepalanya Om Yopi gitu kan? Bayangkan tadinya di mobil ada obat sakit kepala, di dompet ada, di tasnya ini istri ada, di tas laci kerja ada. Kenapa? Sebentar sakit kepala. Dan sakit kepala, aduh kalau udah cekat-cekot itu aduh. Jadi pokoknya itu suatu pertanda sakit yang lain juga. Itu kan hanya suatu tanda kecil. Tapi itu aja hilang, apalagi sakit yang lain. Sekarang saya mau makan kambing, makan durian apa tetap ini Natal ini babi guling berturut-turut. Aduh. Sampai mahal babi kan gara-gara dipotong terus. Aduh. Itu. Jadi sampai demikian saya makan terus tapi tahu batas lah. Nah, ya, disclaimer on dulu ya. Tahu batas. Tuhan luar biasa banget Om, dan aku juga bisa melihat gitu bahwa kesembuhan fisik yang Om Yopi alami itu karena kesembuhan iman yang sudah Om Yopi juga alami. Kebayang nggak kalau misalnya ternyata ya Om Yopi ini masih menyimpan banyak luka gitu ya, dari masa lalunya, dari apa. Om Yopi nggak akan bisa dengan mudahnya percaya dan mengimani bahwa Tuhan kita sanggup dan diizinkan Tuhan melihat banyak sekali perbuatan Tuhan di hari-hari yang sekarang gitu. Jadi bukan 2000 tahun yang lalu, bukan di mana enggak, di Indonesia dan di tahun 2000-an sekarang yang masih ada gitu. Dan mungkin kita mau ngobrol lagi sama Om Joseph kali ya. Om, gimana ya sebenarnya korelasi yang tepat antara penyembuhan luka fisik dan juga luka batin ini yang tadi sempat dipaparkan sama Tante Ivon, sama Om Yopi juga, dan juga pastinya sama Tante Iren tadi, bahwa penyembuhan ini apalagi kita sebagai umat Katolik tuh seharusnya betul-betul punya iman yang percaya. Dan bagaimana ketika seorang Katolik ini sedang menambahkan baik itu kesembuhan atau penyembuhan secara fisik dan rohani, tapi dia sekarang pada saat dia menyaksikan ini, dia di posisi yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu adalah kekacauan yang ada dalam hidupnya. Dari pengalaman, kalau ada seseorang yang disakiti, lalu dia merasa begitu jengkel sama seseorang, jadi dia sudah mengalami suatu
luka batin. Itu kata-kata. Tetapi kalau seandainya dilukai secara fisik, rasanya mau balas nggak? Pengen. Mau balas. Mau dong. Ya. Tetapi hal itu bisa terjadi tidak ada apa-apa karena di dalam penyembuhan rohani itu dapat mengampuni orang itu. Sungguh dapat mengampuni. Apalagi seandainya sungguh dekat dengan Tuhan, penyembuhan dalam sakramen tobat juga bisa. Dalam ekaristi juga ada, ya, bisa itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Jadi Tuhan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya. Caranya apa? Doanya baik. Mendalami kitab sucinya baik. Saya tidak mengatakan sempurna, tapi baik. Bahwa doanya bisa up and down, bisa rasa ada malas, bisa ada rasa bosan, ya nggak apa-apa, asal tetap nantinya terus dia bertumbuh. Demikian juga dengan ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, karena ini adalah surat cinta Bapa kepada kita. Maka dalam hal semacam ini, kalau mau sembuh, korelasi antara fisik dan penyembuhan luka batin, maka tadi sudah dikatakan mengampuni. Dan untuk mengampuni itu betul-betul karena firman Tuhan. Saya pernah mengalami sakit hati sama tante saya, adik papi saya. Karena menurut saya, ya rupanya perkelahian mereka itu klasik. Soal apa? Soal duit. Sehingga papi saya terpental dari kongsi dagang. Oh, usaha. Menjadi sangat-sangat hilang dari suasana bisnisnya. Sehingga papi saya harus banting tulang, dan itu pun untuk menyekolahkan kami, mami yang membantu. Tetapi karena dia bekerja terlalu keras, akhirnya dia sakit. Sakitnya apa? Liver cirrhosis. Dan pada akhirnya dia meninggal. Dan dia meninggal, mami saya meninggal umur 43 tahun. Seperti tadi dinyanyikan oleh Pak Yopi, sakitnya hati ini. Sakit hati loh. Marah sama dia, tapi sekaligus marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan kematian mami saya? Nah, di situ setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mengerti bahwa Tuhan itu ada, dan saya didoakan oleh Pastor Yohanes dalam suatu retret penyembuhan, dan saya bisa mengampuni Tuhan. Tadinya saya nggak bisa mengampuni Tuhan. Karena apa? Penyebab kematian mami saya adalah Tuhan pada akhirnya. Ya. Jadi setelah itu saya mulai bertumbuh. Saya mulai berkembang di dalam doa. Jadi doanya dulu Bapak kami Salah Maria tok, tanpa penghayatan. Sekarang sudah lebih mendalam. Ekaristi pun sudah mengerti. Saya tidak hanya datang terlambat pulang duluan, tetapi sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Nah, lewat semacam itu, kalau diejek, dihina, sudah mulai berkurang rasa sakitnya itu. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Amen.
seandainya nih, ini ilustrasi ya Chris. Iya, boleh. Kalau kita direndahkan oleh orang lain, biasanya kita akan melawan. Tetapi saya nggak tahu di Kupang, bunyi lagi. Nggak apa-apa Om, namanya juga kursi. Nggak masalah Om. Di Kupang nih Chris, di daerahmu, telur ayam kalau diceplok namanya apa Chris? Setahu saya ya Om Ya. karena saya juga masih di Kupang kotanya. Ya. Tetap sama sih Om, telur ceplok juga Om, belum ganti sih Om. Oh. Kalau di keluarga saya ya, nggak tahu keluarga lain loh. Ada nama lain nggak? Nah aku nggak tahu, tapi kalau di keluarga aku ya tetap telur ceplok aja. Kalau di Chris, telur apa namanya? Mata Telur- sapi. Mata sapi. Iya lagi. Di Kupang ada nggak mata sapi? Telur mata sapi? Ada. Nah, yang punya telur siapa? Ayam. Yang punya nama siapa? Sapi. Apakah ayam sakit hati? Tentu tidak. Dari mana taunya? Karena mereka nggak berantem. Enggak. Karena ayam terus bertelur. Biar dia sakitin. Kalau dia sakit hati dia berhenti bertelur Berhenti ya. bertelur. Masuk akal. Jadi bagi kita penting untuk dekat sama Tuhan baru bisa mengampuni sehingga biar nama orang lain dikenal, nama dia tidak dikenal, tapi Tuhan dikenal. Amin. Bagus ya. Penjelasan dan ilustrasinya nyangkut di saya apa karena frekuensi? Iya. Itu bukan jokes bapak-bapak ya. Menurut kamu listeners ini jok bapak-bapak atau bukan? Kalau iya kamu tinggal langsung komen, kalau enggak juga komen aja, nggak Ya, masalah. apapun itu komen aja pokoknya. Nah kami sekarang, Ya. It's a beautiful illustration. dulu itu ya kami nggak ngerti apa-apa. Kami sama Tante Irin, Ya. kami melakukannya spontanitas. Apa yang diajarkan oleh Romo Sugiri itu kami ikut saja. Tapi sekarang setelah ada instruksi mengenai doa penyembuhan, Oke. ini resmi dari Gereja Katolik, Yes. kami mulai belajar Yes. bahwa pada akhirnya segala macam teori boleh ada, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Tuhan. Yesus. Kalau kamu sakit kepala, Ya. makan apa? Minum Ya, minum apa? obat sakit kepala. Apa namanya? Namanya Tit ya, soalnya nggak sponsor Om. Paramek. bukan Wow, bukan. Bukan. Nama ininya adalah paracetamol nama zat. Paracetamol. Bukan Kerawang. Kalau dulu saya makan aja. Jadi yang menyembuhkan saya siapa? Paracetamol. Betul? Iya. Sekarang tidak. Harus kita doakan. Dengan demikian akhirnya yang utama yang menyembuhkan adalah Tuhan. Karena kita doakan. Paracetamol betul menyembuhkan. Maka disebabkan karena dekatnya kita kepada Tuhan. Oke. Coba nih saya ini ya nyambungin ya. Bener Boleh. apa enggak nih? Boleh. Jadi kalau misalnya kita sakit, Iya. kita berdoanya ke Tuhan, minta penyembuhan ke Tuhan. Tindakan nyatanya adalah dengan minum obat paracetamol tadi. Kalau ini menurut saya, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau kita punya luka batin, kita minta penyembuhan, pengampunan sama Tuhan. Aksi nyatanya ikut apa tadi? Retret penyembuhan. Nah itu dia. Betul Mungkin kan tadi- sama atau enggak atau gimana? Silakan Om. Ya, bahwa retret adalah sarana. Di sana akan dijelaskan, misalnya tadi, itu tuh baru satu saja mengenai luka batin, mulai dari kandungan. Tetapi pada saat lahir, bisa nggak terjadi luka? Bisa. Karena ada kemungkinan susah keluarnya, bandel. Oh. Nah, kedua, balita masa 5 tahun diejek, dibully masa sekolah, dan itu sekali lagi Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14 selalu dijelaskan dalam suasana retret. Tetapi kalau dalam retret masih belum, maka carilah seorang counselor, Ya. counselor ya,
Tetapi konselor itu harus cocok dengan kita. Nah, Jangan asal, oh katanya dia hebat loh, katanya dia bagus loh. Oke, boleh. Di dunia kedokteran kita akan cari dokter yang hebat. Tetapi mencari konselor harus kira-kira cocok atau tidak dengan diriku. Aku harus juga melihat siapa orangnya dan frekuensi kita harus nyambung ya Om ya. Chemistry-nya harus nyambung ya. ya. Jadi konselor Anda perlu memberikan bimbingan demi bimbingan, karena terkadang tidak hanya firman Tuhan yang diberikan, tetapi penyebab utamanya apa? Sakit hati kepada orang itu sembuh atau belum. Yes, itu dia tadi ya. Itu langkah yang benar-benar di-explain dengan sangat baik oleh Om Joseph. Dan pastinya salah satu yang tadi, kalau misalnya kan tadi aku pertanyaannya satu ya, kalau dia nggak tahu apa-apa nih harus gimana ya gitu, harus mulai dari mana? Om Joseph langsung semuanya diutarakan karena Om Joseph sudah melaluinya dengan sangat baik. Dan salah satunya adalah retret penyembuhan. Dan di tanggal 24 sampai dengan 26 Maret ini ada sebuah retret penyembuhan yang pastinya aku juga yakin ini merupakan salah satu jawaban dari doa kamu. Seperti apa informasinya? Coba kita saksikan informasi yang berikut ini. Beberapa tahun yang lalu, seringkali orang mengajak saya untuk ikut retret luka batin. Tapi saya anggap kayaknya saya nggak luka amat ya. Dan saya sudah pernah mengikuti retret luka batin. Dan saya pikir, lukanya saya karena nggak parah, pastilah sekali ikut udah sembuh gitu ya. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun, saya merasa bahwa diri saya untuk bisa menerima orang lain apa adanya itu ternyata nggak mudah. Dan ini yang saya jumpai selama saya berhadapan dengan banyak orang. Seringkali saya juga melihat bahwa orang lain menuntut orang lain untuk bisa menerima dirinya. Padahal dia sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri. Nah, kita tidak pernah menyadari luka batin kita sampai sejauh mana. Dan beberapa pengalaman hidup kita itu yang menunjukkan bahwa ternyata ada beberapa luka yang kita simpan atau beberapa kebutuhan kita yang selama ini kita tidak rasakan itu sudah terpenuhi di dalam hidup kita. Pada akhirnya kita menuntut orang lain untuk bisa melakukan, memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut dengan luka batin. Maka sekolah evangelisasi Sekina tidak pernah melewatkan untuk setiap tahun mengadakan retret penyembuhan luka batin. Dan sejak saya menyadari bahwa saya juga ternyata perlu untuk disembuhkan, saya ikut dan seringkali juga terlibat di dalam kepanitiaan. Oleh karena itu saya mengharapkan dan saya justru ingin juga teman-teman saya juga mengalami kesembuhan. Ikutlah retret ini akan diadakan di Lembah Karmel. Saya Sri Wahyuni, saya menanti kedatangan Anda di retret ini. Nah, itu dia tadi ya. Jangan lupa dicatat tanggalnya 24 sampai dengan 26 Maret 2023. Tapi misalnya, aku nonton episode yang ini udah di bulan Juni, pasti di kontak personnya retret penyembuhan ini akan terus ada. Rutin ya? Jadi pastinya, walaupun ini mungkin yang tadi yang kita sebutin udah lewat waktunya, kamu cari tahu pasti ada retret penyembuhan yang lain. Atau sesuai dengan tadi kata Om Yosef tadi, mulailah dari doa pribadi dulu. Tahu doa Bapak kami kan? Mungkin seperti Om Joseph tadi baru bisa Bapak kami doang, but at least kamu satu langkah lebih maju untuk mendoakan, menghayati, lalu mungkin dari doa Bapak kami bisa masuk ke pujian, mulai belajar baca Injil, mulai misa, enggak datang duluan pulang belakangan ya, atau yang kebalik ya, datang belakangan pulang duluan ya kan? Nah, pokoknya celebrate your little step.
untuk mengalami penyembuhan yang ada. Karena yakinlah mengenai penyembuhan baik fisik ataupun batin, mungkin kita ngomonginnya cuma 1,5 jam. Tapi apa yang dilakukan oleh Om Joseph, lalu juga Tante Yvonne, lalu Om Yopi, itu sudah mereka lakukan bertahun-tahun bahkan sampai dengan sekarang. Betul, Chris? Betul sekali. Nah, mungkin terakhir juga kita mau tanya sama Om Yopi sama Tante Yvonne gitu ya. Mungkin ada kan Om Yopi sama Tante Yvonne ini kita boleh bilang gitu ya bahwa Tuhan percayakan melihat bagaimana penyembuhan-penyembuhan yang terjadi dari banyaknya umat Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin di saat ini Om dan Tante ada orang yang bener-bener kayak, masa sih masih ada? Apa Tuhan bisa ya sembuhin gue? Mungkin Om sama Tante ada yang mau disampaikan untuk teman-teman listeners yang benar-benar lagi ada di keadaan yang gelap banget, nggak bisa deh, ini kayaknya sembuh nih nggak akan bisa deh gitu. Baik, kalau soal penyembuhan itu kami sudah alami sendiri. Ya. Istri saya Yvonne hampir lumpuh, umur 35 tahun, tahun 34 tahun, tahun 85 itu. Dia sudah dinyatakan dokter tidak ada obat lagi, sudah siap untuk lumpuh, siap kursi roda. Tapi ternyata Tuhan tolong. Bagaimana Tuhan berbicara itu? Dulu ketika 1 minggu sebelum mau ziarah, tiba-tiba kedua lutut saya ini sakit. Jadi kalau jongkok sakit. Terus saya bilang, Papa, kita mau ziarah. Terus kan nanti banyak jalan. Saya tuh sakit kaki. Oh nggak apa-apa, katanya kan kita mau doa. Saya dulu tidak percaya ada mujizat sama sekali. Jadi kalau orang bilang doain, nggak percaya, ini nggak bisa masuk. Saya berpikir kalau sakit mesti ke dokter, minum obat baru bisa sembuh. Kalau bilang didoakan sembuh nggak masuk dalam pikiran saya. Jadi ketika itu ya pergi aja. Ternyata setelah pulang dari ziarah tidak mengalami kesembuhan, bahkan tambah sakit. Tadinya cuma jongkok, ini naik turun tangga sakit. Pulang di sini langsung cari dokter. Nggak boleh dengar ada teman bilang dokter ini bagus, saya pasti akan datangi. Nggak boleh dengar tukang urut itu bagus, saya pasti datang. Tusuk jarum itu bagus, saya pasti datang. Profesor Heming dulu baru naik tahun udah langganan saya. Dokter terus tukang urut udah langganan. Itu berjalan kira-kira 1,5 tahun. Terus dokter bilang kalau ibu tidak sembuh ibu bisa lumpuh katanya. Saya bilang Tuhan, saya tuh nggak mau lumpuh, saya ini masih muda, saya ini kan dulu kerja. Jadi saya berpikir nanti ya Tuhan, kalau sudah umur 55 tahun, saya baru mau melayani Tuhan. Umur apa itu? Umur pensiun kan? Betul. Sisa hidup kan? Ya. Baru saya mau kasih sama Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Umur 34 saya sudah diberi sakit dan akhirnya ketika suatu hari dalam satu pertemuan sebelum diberikan makanan jasmani itu diberikan dulu makanan rohani. Nah makanan rohani ayat yang saya hafal pertama kali seumur hidup saya itu Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Apa yang ibu bapak alami saat ini dia katakan. Ibu berbeban berat, ibu sakit, ibu masalah keluarga, ibu punya masalah pekerjaan, dia tidak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu masuk banget di pikiran saya, menyentuh hati saya, pulang di rumah saya berdoa, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau saya tidak percaya bahwa mujizat itu tetap ada. Sekarang saya serahkan sakit saya ke dalam tangan-Mu. Tapi saya juga harus tahu kan, saya harus, kemudian saya ada retret saya ikut, rekoleksi saya ikut, puji-pujian, baca firman. 3 bulan kemudian, ketika suatu hari saya mau simpan piring ke lemari pendek, biasanya saya jongkok tuh susah berdiri, tapi itu saya bisa lakukan. Setelah beberapa kali tiba-tiba dalam hati saya ada suara, tidakkah kau tahu bahwa kakimu telah sembuh? Waktu itu saya langsung jongkok berdiri. Saya bilang Tuhan firman-Mu ya dan amin, Engkau tidak berubah hari ini kemarin sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan mulai saat itu hidup saya berubah. Iya. Berubah. Jadi, dan saya katakan saya mau melayani Tuhan. Jadi dari situ saya melihat Tuhan yang kita sembah itu enggak bisu rupanya. Jadi dia bisa berbicara dan saya pernah alami juga. Tapi kembali penyembuhan jasmani itu tadi Christian tadi sudah bilang paracetamol
Itu betul sekali, karena itu juga ciptaan Tuhan. Nah, ada dua macam penyembuhan jasmani sebenarnya. Pertama, penyembuhan kodrati oleh ilmu kedokteran dan sebagainya, ramuan-ramuan, dan adikodrati. Jadi para dokter dan sebagainya itu kodrati, kodrat alam. Tapi adikodrati, dengan adikodrati yaitu yang kami alami, yaitu tanpa obat, seperti yang tadi saya sharingkan, Yvonne sharingkan, itu tanpa obat sebutir pun kami sampai sekarang ini, saya sampai sekarang ini tidak ada minum obat jantung. Iya. Tapi jantung tetap ada. Iya, Ya. betul. Tapi nggak sakit jantung. Iya, betul. Ya, ya. Jadi bayangkan sampai demikian. Sudah tahun ke-17 mau 18, nggak ada obat jantung sebutir pun saya minum. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Amin, luar biasa sekali. Dan pastinya itu juga menjadi konklusi kita ya, bahwa penyembuhan itu selalu ada karena Tuhan kita selalu ada. Amin. Dan gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan pastinya cerita dari Tante Yvonne, Om Yopi, sama Om Yosep ini hanya segelintir cerita dari kebaikan Tuhan. Jadi mungkin kalau misalnya hari ini kita boleh kenalan sama dua penyembuhan fisik dan batin. ya oke, penyembuhan fisik dan batin itu hanya baru 2 dan baru dibahas selama 2 jam aja. Dan aku juga mau berdoa, kita semua akan berdoa buat teman-teman semua yang mungkin merindukan baik itu penyembuhan fisik, batin, dan yang lainnya, dan yang mungkin merasa kayaknya nggak pernah ada penyembuhan. No, sekali lagi harapan itu selalu ada karena Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Tuhan yang menyembuhkan kita semua adalah Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan kamu juga dari segala kerenduan kamu. Jadi sekarang mungkin Tante Yvonne, Om Yopi, atau Om Joseph, silakan. Siapa yang mau pimpin doa buat kita dan juga listeners? Saya mau memberikan sedikit tambahan Boleh Om. bahwa begitu banyak pengalaman Pak Yopi, Bu Yvonne, banyak. Tetapi sekarang mereka bukan hanya menerima penyembuhan, tapi mereka menjadi pelaku. Pelaku. Ya, Mendoakan. ya, kita harus menjadi pelaku. Tidak boleh bilang, wah, Tuhan sudah sembuhkan aku. Tapi sekarang saya harus menjadi pelaku. Saya berikan contoh. Satu kali saya mau pergi ke persekutuan doa, Ya. tapi saya beralasan dengan sakit perut. Tapi betul sakit perut, tapi enggak parah banget. Saya bilang sama Tante Iren, saya nggak pergi. Dia bilang, kamu harus pergi supaya didoakan jadi sembuh. Ya. Ya, saya pergilah. Sampai di sana, selesai renungan, siapa yang mau didoakan, silakan. Dan kemudian saya didoakan. Pulang-pulang, di motor saya ditanya nih sama Tante Iren, Ya. sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Saya rasa betul loh, saya sembuh. Tapi untuk mengakui bahwa ada kesembuhan, gengsi. Saya diam aja. Tapi sampai di rumah dikejar sama Tante Iren. Kamu sembuh nggak? Kamu sembuh nggak? Akhirnya saya menjawab, begitu. Ya, kamu lebih hebat dari saya. Nah, beberapa 2-3 minggu kemudian pergi lagi nih. Oke. Dan apa yang terjadi? Leaders tahu-tahu memanggil saya. Yosef sini. Saya bilang, artinya Sudah sembuh. sudah sembuh. Saya nggak usah dipanggil lagi ke depan. Sini. Lalu dia datang ke saya, dia tuntun saya, doakan. Lah, gimana cara mendoakannya? Nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, dia tempatkan saya di satu tempat. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya berdiri. Kedengaran nggak ya? Kedengaran begini ya. Saya berdiri, orang itu di hadapan saya. Lalu saya bingung. Saya harus apa ini? Begitu dalam kebingungan saya harus apa, saya lihat kiri kanan saya. Oh gitu, tumpang tangan. Tapi kurang ajar amat ya tumpang tangan. Ya sedikit di atas kepala, nggak kena nih. Lalu
harus apa lagi? Saya lihat mulut orang Komat Kamit. Ikut Komat Kamit berdoa juga. Kamu ada di situ pada waktu itu? Feeling saya logikanya ke situ. Nalarmu hebat. Mantap. Apa yang terjadi? Ya sudah, saya tumpang tangan dan kemudian saya Oke. selesai. Udah belum ya? Cukup belum ya? Ya sudah. Turun tangan, saya lihat orangnya udah gak ada lagi. Udah hilang. Hilang. Begitu saya lihat dia udah rebah. Waduh, matem gua. Ya, bangun. Saya kembali ditanya nih, siapa yang tadi waktu didoakan sembuh? Dia maju. Matem gua, pasti dia mempermalukan aku. Ternyata dia memberikan kesaksian bahwa dia sembuh didoakan oleh Bapak tadi. Nah, lega saya dan pesan bahwa jangan hanya mau nerima didoakan, Tapi harus Jadi jadi pelaku, jadi pendoa. Amin. Amin. Thank you. Wow, luar biasa. So, terima kasih Pak Jopi Taroreh, Pak Joseph Teja Indra, dan juga Ibu Ivon Taroreh atas hari ini luar biasa ya, sharing-sharingnya ya. Luar biasa. Jadi Om Jopi boleh bantu pimpin kita dalam doa? Oke, Sure. mari kita doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah dengar kesaksian-kesaksian-Mu. Kami sudah mendengar juga pengajaran-Mu. Kami sudah saling menerima semua ini, berkat ini semua. Oleh karena itu kami rindu Tuhan. Semakin banyak orang menjadi pendoa untuk penyembuhan, semakin banyak orang melayani Engkau lewat penyembuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati program ini menjadi berkat untuk ribuan dan ribuan orang menjadi pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima Ya. Terima kasih Om Yopi, terima Terima kasih kasih Om Joseph, narasumber. dan terima kasih Tante Ivon, dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih dong untuk teman-teman yang sudah membantu kita sampai terselenggaranya program Persepsi dengan 1.500 episode tadi ya kalau nggak salah ya. So we just wanna say thank you so much for GT Pratama Tour and Travel. Ya. Terima kasih untuk Parang Kencana dan juga Increasing. Terima kasih untuk semua sponsor dan tentunya untuk kamu yang nonton jangan lupa pesan-pesannya adalah 1, klik tombol like, lalu kedua tombol subscribe, dan ketiga bunyikan lonceng, dan terakhir share ke banyak orang supaya banyak yang terberkati dengan podcast Persepsi. Dua Chris pamit dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye now.